Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Dendam Arwah Mantan. Cerita kali ini memasuki part yang ketiga sekaligus part terakhir ya teman-teman dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti bagaimana keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sore itu aku, Gugun, dan juga Tito sudah menutup bengkel. Tiba-tiba Gugun menengadahkan telapak tangannya. Astaga, sorry nih, gue lupa, kataku berseru, lalu kembali membuka rolling dan mengambil amplop dari dalam laci. Ini buat lo, hitung aja dulu, kalau kurang bilang, kalau lebih ambil aja. Gugun langsung memasukkan amplop ke saku celana tanpa menghitung lebih dulu. Ini gaji pertama lu kok, lu hitung dulu ya, kalau kurang cocok ya lu bilang aja ke gue. Seperti Gugun, Koko pun tidak menghitungnya lagi. Panggil abang kek, kakak kek, atau Kang Mas, masa sama calon kakak ipar lu ngomong lu gue aja Dil, kata Gugun sambil nyengir-cengir. Ya nggak apa-apa ya Dil, kan baru calon. Ngomong-ngomong, gue mau nanya nih, sebetulnya bos yang punya bengkel ini orang mana sih? Kok gue udah sebulan tapi belum pernah lihat wajahnya ya? Pertanyaan Koko membuat Gugun tertawa. Kenapa tertawa, Gun? Tanyanya lagi. Sorry deh Bang Koko, gue nggak bilang kalau bengkel ini punya bokap gue. Jadi ya punya gue juga, makanya abang nggak usah sungkan ngomong sama gue kalau ada perlu apa-apa. Oh pantas gue masuk nggak perlu tanya ini itu. Jadi lu bos gue dong? Udah deh, kita kerja secara tim aja, nggak ada istilah bos atau wakil bos. Kerja dengan penuh tanggung jawab aja, disiplin dan utamakan pelayanan agar pelanggan kita puas. Kemudian kami pun harus berpisah, lalu pulang ke rumah masing-masing. Malam itu tiba-tiba saja aku kepikiran sama si Haryo. Entah kenapa tiba-tiba aku ingin mencarinya. Maka aku segera menyusuri jalan yang pernah dilalui oleh Haryo tempo hari. Pas masuk wilayah perkampungan, aku lihat banyak rumah-rumah kontrakan. Dan dengan nyantainya aku pelankan laju motorku sambil berharap melihat Haryo di sana, yang mungkin saja tinggal di salah satu kontrakan itu. Tepat di ujung jalan aspal, aku bingung menempuh jalan mana, karena di depan sana hanya jalan kecil yang ukurannya hanya untuk sepeda motor, bukan jalan utama lagi. Hatiku ragu untuk memasuki jalan kecil itu. Apalagi aku lihat banyak anak-anak muda pada nongkrong. 1-2 orang memperhatikan aku. Melihat gelagat yang kurang baik, aku segera putar balik memilih untuk mencari zona aman. Namun, pas aku mau keluar ke jalan utama, sekilas aku melihat seperti Haryo berpapasan arah denganku. Maka pun aku kemudian memutar balik ke arah tadi. Aku segera memepet motor yang ditunggangi orang yang kuanggap Haryo itu. Dia menoleh padaku dan memperlambat laju motornya dan berhenti menunggu. Setelah dekat, aku melihat dengan jelas kalau dia bukanlah si Haryo. Ada apa lu mepet gua? Tanya anak muda tadi. Kelihatannya dia angkuh juga. Maaf bang, saya kira teman saya bang, soalnya agak mirip sama dia, jawabku sambil minta maaf. Emang lu dari mana? Terus yang lu cari itu orang mana? Dari Tomang bang. Teman saya itu nggak tahu tinggal di mana. Cuman kita ada masalah dagangan aja bang. Maksud lu? Dia kan sering ngajak saya dagang bang. Nah dia belum setor sejak sebulan yang lalu. Otomatis si bos yang punya barang ya nyariin dia, tapi nggak ketemu-ketemu. Jadi dia kan ke rumah saya, ya saya yang ketemuan deh. Kok lu bisa nyari sampai sini? Iya bang, kemarin kebetulan saya lihat dia, tapi dia keburu kabur. Siapa nama temen lu? Haryo bang. Pokoknya tinggi dan potongan rambutnya mirip sama abang. Haryo, kayaknya gue pernah dengar nama itu. Tapi Haryono, apa mungkin dia ya? Soalnya dia juga baru di sini. Begini aja,
Gua minta nomor HP lu, ntar gua hubungin kalau emang bener itu adalah si Haryo yang lu maksud itu. Oke bang, ini nomor gua. Lalu aku menyebutkan nomor HP ku dan dia langsung save di HP-nya. Setelah itu aku pamit untuk pulang sebab malam sudah semakin larut. Aku penasaran sama si Haryo ini. Kok bisa ya dia menjebak aku? Padahal kalau dia mau cari uang banyak, dia kan bisa bikin drama kerja sama dengan Lica yang mencintai dia sepenuh hati. Suruh saja si Lica memikat om-om yang perutnya buncit kebanyakan duit, pura-pura jatuh cinta atau apalah itu, seperti dalam cerita sinetron gitu. Toh si Lica enggak jelek-jelek amat, hanya kulitnya agak sedikit gelap, tepatnya hitam manis, dan kenapa harus aku yang menjadi korbannya? Aku masih ingat waktu dia pertama kali ketemu dan kenal sama aku. Waktu itu dia lagi cari partner dagang. Gak tahu kenapa aku tertarik juga buat belajar dagang padahal aku sudah bekerja. Aku pikir gak ada salahnya juga kan buat mencoba berbisnis. Waktu itu dia meminta uang untuk DP pakaian jadi dan aku menurut. Karena ya itu tadi, mencoba pengalaman baru. Siapa tahu aku bisa menjadi pedagang beneran. Semula aku mengira kalau si Haryo itu punya kios atau toko kecil-kecilan gitu. Ternyata dia itu cuma pedagang yang sistemnya obrolan di pinggir jalan. Hanya saja dia punya pengalaman melihat pangsa pasar. Dia tahu kapan dan di mana dia akan mencari posisi untuk koar-koar menawarkan dagangannya. Dan itu pun tidak dia lakukan setiap malam, hanya malam-malam tertentu saja, terutama malam minggu. Sebab pada malam itu peminat cukup banyak mengingat harga jualnya relatif murah. Siang itu aku main ke rumah saudaraku di daerah Kemayoran. Lagi asik mengobrol sambil ngopi. Sekilas aku melihat dia. Betul, itu memang Haryo. Dia sedang duduk bersama seseorang wanita di depan sebuah rumah yang mirip kontrakan. Aku mencoba untuk bertanya pada Jaka, saudara dari ayahku yang berarti sepupuku. Apa dia kenal dengan orang itu? Yang ku maksud adalah Haryo. Jaka bilang enggak terlalu kenal, hanya dia tahu nama Haryo saja dan belum lama dia tinggal di situ. Haryo tengah asik bermain handphone, sampai dia tidak menyadari kedatanganku. Assalamualaikum, kataku mengucap salam. Dia tidak langsung menjawab dan begitu dia mengangkat kepalanya, dia nampak terkejut melihatku bagaikan melihat hantu di siang bolong. Gak usah kaget Har, sepertinya dunia nggak terlalu lebar buat lu bersembunyi dari gua. Tanya-tanya hari ini tanpa sengaja gua ketemu lu di sini, kataku dan duduk di samping dia. Sedangkan si cewek tadi memperhatikan dengan wajah penuh curiga. Terus lu mau apa? Tanya Haryo dengan sikap angkuhnya. Haryo, lo tuh goblok apa bego sih? Gua kepengen lo masuk penjara, atau paling enggak ya masuk UGD. Lo pikir gua takut sama lo? Haryo bermaksud berdiri, namun aku segera menekan bahunya dengan mencengkramnya sehingga dia terlihat meringis menahan sakit. Dan tinju kiriku mendarat tepat di wajahnya. Darah mulai mengalir dari hidungnya. Dia berusaha melepas cengkramanku, namun aku lebih dulu bangun dan menendang wajahnya hingga ia terjengkang. Tolong, tolong! Si cewek pun berteriak dan beberapa orang segera datang untuk melerai pertengkaran kami. Udah Dil, udah, istighfar, kata Jaka yang juga ikut melerai. Maaf, kamu siapa? Kenapa bikin keributan di sini? Kelihatannya kamu bukan orang sini ya, kata salah seorang bapak yang ikut melihat kejadian tadi. Dia saudara saya Pak RT. Dia difitnah sama Haryo sampai masuk bui. Wajarlah kalau dia menyimpan dendam, kata Jaka memberi penjelasan. Apa benar begitu Haryo? Kamu tinggal di sini berarti hanya untuk bersembunyi. Sebaiknya kamu menyerah saja dan menyerahkan diri atas kasus yang telah kamu perbuat itu, agar kamu mendapat hukuman yang setimpal. Pak RT pun membantu untuk menyadarkan Haryo. Hahaha, gua gak bakalan nyerahin diri gua. Gua ngelakuin ini semua demi untuk mendapatkan ilmu dan uang. Gua ngerayu cewek, bukan karena gua suka atau cinta. Enggak, bukan itu. Tujuan gua hanya mengambil keperawanannya saja, agar ilmu yang gue pelajari cepat bereaksi. Tapi sayang, kenapa si Lica harus hamil? Makanya gue mengambil kesempatan untuk memeras dia. Haryo malah sesumbar pada kala itu. Ilmu apa pakai perawanin anak orang segala?
Gila lu ya. Beberapa orang sudah mulai kesal. Kalian boleh percaya, boleh enggak. Setelah gue bisa dapetin perawan sebanyak 71 kali, maka secara otomatis ilmu itu menyerap dengan sendirinya, dan gue bisa awet muda juga kebal terhadap senjata apapun. Hahaha. Berarti lo bukan manusia, tapi makhluk durjana, dasar setan. Seorang pemuda yang kesal dengan kesombongan Haryo tiba-tiba menghujami tubuh dan juga wajah Haryo, sehingga untuk kesekian kalinya ia terjerembab mencium bumi. Dan cewek yang sedari tadi di dekat Haryo segera menyelinap dan pergi meninggalkan tempat itu. Kini Haryo diamankan sementara di pos keamanan warga. Pak RT berjanji akan membawanya ke kantor polisi, dan aku pun kembali melanjutkan obrolanku dengan Jaka. Nah, tadi kan gua lihat ada cewek duduk sama Haryo. Lo kenal gak sama cewek itu? Tanyaku pada Jaka. Sebenarnya gua begitu kenal sih. Cewek itu memang sering ke kontrakannya si Haryo itu. Dan emang sih kalau datang siang hari. Tapi kan bisa saja melakukan hal yang melanggar hukum, dan lo lihat tadi dia langsung pergi setelah si Haryo bilang kalau dia cuma mencari keperawanannya saja. Emang kenapa, Gi? Soalnya waktu si Haryo membunuh ceweknya, dia dibantu sama pacar barunya, namanya Safira. Oh, jadi si Haryo itu udah ngebunuh juga. Berarti mungkin juga cewek tadi itu yang bernama Safira. Setelah cukup lama kami bercakap-cakap, aku merasa harus pulang. Walau bagaimanapun, aku harus ke bengkel untuk membantu Gugun dan Koko. Maka aku pun pamit pada Jaka. Oke, sampai nanti, kata Jaka sambil melambaikan tangannya. Sampai di bengkel, aku hanya melihat Gugun tengah mengopi sendirian tanpa ditemani Koko. Maka aku tanya kepada Gugun, tadi adik lu, yaitu Nining, kesini. Dia nyariin elu, tapi elunya nggak ada. Jadi gua suruh antar si Koko. Siapa tahu mereka cocok, Dil. Maksud lu? Gua lihat mereka main lirik-lirikan terus. Hehe, biar seru jadinya. Elu dapat adiknya Koko dan Koko dapat adiknya elu. Lagian Nining bukan adik kandung gua juga kali. Seloroh Gugun membuat aku ikut tertawa. Nining bilang apa? Katanya minta antar ke tempat kursus. Gua nggak tahu kursus apa. Iya sih, katanya mau belajar jahit dia buat kegiatan sepulang sekolah. Ih, mantap juga pikirannya. Kemudian obrolan kita beralih ke masalah Haryo yang aku temui tadi. Apa dia nggak ngelawan waktu lu ajar dia? Tanya Gugun antusias. Maunya sih ngelawan, malah dia nantangin gua terus. Tapi gua nggak ngasih kesempatan sama dia. Ya KO tentu saja lah. Bahkan ada juga yang ikut mukul dia. Dia bilang ya juga nggak takut sama ancaman gua, sebab dia bilang udah punya ilmu kebal dan juga awet muda. Ilmu apa dia berguru karena dia tahu kalau akan terjadi seperti ini? Menurut dia sih, dia nggak benar-benar mencintai Lica atau siapapun itu. Dia deketin cewek hanya untuk mendapatkan keperawanannya saja. Dia butuh 71 perawan yang akan membuat ilmunya sempurna. Tapi semua ya mungkin saja sih. Sebab waktu gua hajar sampai muncrat darahnya, dia malah ketawa-tawa. Gila tuh anak, kata Gugun usai mendengar ceritaku. Tidak lama kemudian, Koko datang dan langsung memarkir motornya. Maaf Dil, tadi gua habis nganter Nining, kata Koko agak cemas. Gak apa-apa bang, kalau abang mau antar jemput dia juga ya gue izinin kok bang, balasku memberi respon, dan aku melihat wajah Koko sedikit riku. Nah ini baru namanya kakak yang punya naluri terhadap adiknya. Mantep. Tenang Ko, lampu hijau sudah menyala nih. Tancap aja Ko. Lu pepet terus aja tuh si Nining, seru Gugun membuat Koko semakin salting juga. Fadil. Ada suara yang memanggilku. Suara yang serak dan begitu dalam. Aku menjebak gorden jendela kamarku. Di luar sudah nampak sepi dan gelap. Namun aku melihat sosok wanita di antara tanaman-tanaman bunga. Lica, kenapa dia datang lagi? Mungkin ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Fadil, keluarlah. Suara itu memanggilku lagi dan lagi. Maka aku pun ya membuka pintu dan mendekatinya. Duduklah di sana. Aku kemudian mengajaknya untuk duduk di teras rumah. Ada apa Lica? Kamu kelihatannya kusut sekali.
Tanyaku setelah dia duduk. Malam itu di rumah keluarga Siska, acara tahlilan yang diadakan sehabis Isya dihadiri oleh tetangga dekat dan semua famili. Aku mengajak Gugun yang sudah aku anggap keluargaku sendiri, apalagi dia sudah akrab dengan Koko, dan anehnya lagi, Nining juga minta ikut. Aku jadi semakin yakin kalau dia dan Koko sudah ada apa-apanya. Saat pembacaan tahlil sampai doa yang dipimpin oleh seorang ustadz berjalan penuh hikmat, bayangan-bayangan wajah Lica yang selalu diliputi kesedihan pun hadir di ruang mataku. Aku merasa kalau dia ada di sini, memandangi kami satu persatu. Berkali-kali aku mengusap lenganku yang mendadak merinding. Sepertinya aku melihat sosok Lica yang hanya berdiri di ambang pintu. Matanya menatapku dengan tatapan haru. Memandang Siska yang tengah sibuk menyajikan sedikit cemilan, dia ditemani oleh Nining yang luas dan tidak kaku meski baru pertama kali mengenal keluarga ini. Mata Koko tidak lepas dari gerakan tubuh Nining. Kemanapun Nining melangkah, kesanalah mata Koko mengarah. Dalam hati aku bersyukur seandainya Nining bisa membawa Koko ke jalan yang lebih baik lagi. Arwah Lica dia mematung di ambang pintu. Ada titik air yang bergulir jatuh membasahi pipinya. Lica menangis tidak kuasa melihat kebersamaan kami. Dan entah apa yang dirasakannya saat itu. Dia menengadahkan wajahnya dan membiarkan air matanya semakin deras mengalir. Sebentar lagi, ucapnya, dan mungkin hanya aku yang mendengarkan, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang menyadari kehadirannya di sini. Saatnya kami menikmati hidangan yang telah tersedia. Aku mengangkat gelas menunjukkan pada arwah Lica yang hanya mengangguk dan tersenyum penuh bahagia. Rupanya gerakan aku tadi sempat menjadi perhatian beberapa orang termasuk Koko yang duduk di sebelahku. "Ada apa sih, Dil?" bisik Koko. "Lica, dia ada di sini." "Mana? Di mana dia, Dil? Gua pengen lihat dia. Gua kangen, Dil." Suara Koko agak meninggi sampai terdengar jamaah tahlil. "Kenapa Koko?" tanya seseorang. Untunglah Koko hanya menggeleng. "Dia datang untuk menengok kalian dan dia telah berjanji akan menuntaskan urusan yang belum selesai," kataku pada Koko. "Urusan? Urusan apa, Dil?" "Haryo. Dia merasa belum tenang sebelum mengajak Haryo pergi bersamanya." "Berarti Haryo dalam bahaya. Apa yang kita bisa lakukan? Gua nggak mau arwah adik gua jadi pembunuh." Kini Koko bangun dari duduknya dan menghampiri ambang pintu di mana arwah Lica berdiri. Lica kemudian memandangi wajah kakak laki-lakinya itu dengan derayan air mata. Kedua tangannya mengusap pipi Koko dengan lembut. Terlihat reaksi wajah Koko saat disentuh oleh Lica, dan tubuh Koko ini sedikit beringsut ke belakang karena dia hanya merasa ada gerak halus di wajahnya. Namun ia tidak melihat tangan adiknya yang masih menempel di pipinya. "Lica, benarkah kamu ada di sini?" ucap Koko seolah-olah pada diri sendiri. "Iya, Bang. Aku ada di depanmu," bisik Lica penuh haru. Koko ini masih berdiri di ambang pintu, dan dia baru tersadar setelah para jemaah memohon pamit untuk pulang. Kini Koko tidak lagi merasakan sentuhan lembut tangan adiknya. Dengus nafas Lica sudah tidak ia rasakan lagi. Lica telah pergi untuk selama-lamanya, membawa dendam yang akan ia lampiaskan sendiri kepada kedua orang yang telah membuatnya harus terpisah dari kehidupan dunia ini. Hubungan Koko dengan adikku Nining ternyata semakin dekat. Dari sekedar antar jemput, sekarang Koko sudah lebih agresif datang mengunjungi Nining di rumah. Dan tentu saja membuat Siska menjadi lebih akrab dengan adikku, yaitu Nining. Ia sudah menganggap Siska ini juga seperti kakak sendiri, dan hampir di setiap kesempatan kami menghabiskan waktu di rumahku. Namun malam minggu itu mereka berdua meminta izin untuk keluar. "Gua mau ngajak Nining nonton, Dil. Kebetulan ada film India favoritnya dia." Biasa cewek kan senengnya yang seperti itu. Padahal buat gua sih ya ngeselin juga. Film India kan durasinya panjang banget. Tapi ya udah deh, demi adik lu, Dil, kata Koko penuh semangat. "Ya udah, sana berangkat dan jangan pulang terlalu malam." "Oke." Begitulah balasku. "Oke bos. Terus lu sama adik gua mau kemana?"
Ya nggak tahu tuh, kita belum punya rencana. Gimana kalau adik lu nginep di rumah gua? Katanya mau bantuin ibu gue bikinin kue. Kalau gue sih oke aja, gue percaya sama lu. Lu nggak bakalan ngacak-ngacak adik gue kan? Tapi masalahnya, ibu gue harus dikasih tahu dulu, Dil. Ya biar nggak gelisah nungguin Siska. Ya udah, antar gue suruh Siska nelpon ibu lu. Dah, sana berangkat. Tuh Nining udah nggak sabar kayaknya. Dan mereka pun pergi meninggalkan kami yang masih senyum-senyum melihat kedekatan mereka yang tidak terduga ini. Jarum jam hampir menunjukkan angka 11 malam, namun belum ada tanda-tanda Koko dan juga Nining pulang. Kami mulai cemas, terutama ibu. Berkali-kali ia bertanya dan berkali-kali pula ia meminta kami untuk menelepon. Handphone milik Nining aktif namun dia tidak mengangkatnya, sedangkan milik Koko sama sekali tidak ada tanda-tanda aktif. Kecemasan kami bertambah saat menerima panggilan dari Nining. Halo, dengan saudara Fadil. Aneh, kenapa suara yang terdengar suara itu ya adalah seorang pria? Ya saya sendiri. Ini siapa? Kenapa pakai HP Nining? Aku balik bertanya. Kami dari pihak rumah sakit Adiguna memberitahukan kepada saudara bahwa pemilik ponsel ini bersama seorang pria kini dalam penanganan kami. Motor yang mereka kendarai menabrak sebuah pohon. Kecelakaan. Seketika itu pula aku menduga ada sesuatu yang menyebabkan kecelakaan itu. Ada apa Fadil? Tanya ibu dan Siska bersamaan. Nining dan juga Koko mengalami kecelakaan. Aku harus ke sana sekarang. Aku ikut. Siska bangkit dari kursi, namun aku melarangnya. Udah jangan. Kamu tetap di sini saja menemani ibu. Kasihan ibu sendirian. Kan ayah belum pulang. Siska menuruti kata-kataku, lalu aku segera menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit, aku langsung menuju ruang UGD dan benar saja, Nining bersama Koko tengah dalam penanganan medis. Bagaimana keadaan mereka dokter? Tanyaku tidak sabar. Seperti tidak terlalu parah, mereka hanya kaget dan pingsan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Memang ada memar bekas benturan, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan kok. Siapa yang membawa mereka ke sini? Kami tidak tahu, dia cuma membawa keduanya ke sini dengan mobil angkot. Untuk beberapa lama aku terdiam, duduk di ruang tunggu sampai mereka sadar. Setelah hampir 2 jam lamanya, seorang perawat datang menemuiku. Dia mengatakan kalau mereka sudah sadar namun butuh perawatan untuk beberapa hari, dan malam itu aku habiskan waktuku untuk menjaga mereka jika membutuhkan sesuatu. Pelan-pelan aku mulai bertanya tentang kecelakaan yang menimpa mereka. Koko menjelaskan bahwa dia sudah berada di jalan hendak pulang. Dia melihat sebuah sepeda motor di depannya. Motor itu dikendarai oleh seorang wanita yang dengan santainya melaju di jalur tengah, seolah memang sengaja agar Koko ini marah. Menurut Koko, dia mencoba menyalip motor di depannya itu, namun motor itu pun melaju lebih cepat dari sebelumnya. Koko penasaran ingin melihat siapa wanita tersebut. Maka tanpa pikir panjang, ia tancap gas dan kejadian yang tidak terduga menimpa mereka. Motor Koko meraung dahsyat melesat dengan kecepatan maksimal. Namun anehnya, wanita pengendara itu seperti sengaja menghadang laju motor Koko, sehingga motor Koko menghantam motor di depannya hingga terpental masuk ke semak-semak. Sampai di situ, gua nggak ingat apa-apa lagi. Koko mengakhiri ceritanya. Namun yang paling membuatku heran setelah mendengar cerita dari Nining, aku melihat seorang wanita yang tiba-tiba saja duduk di belakang membonceng. Wanita itu berusaha mencekal tangan pengendara tadi, sehingga motor itu tetap berada di tengah jalur. Cerita Nining yang akhirnya membuatku menduga-duga. Apa mungkin semua ini perbuatan Lica? Kalau begitu, korbannya bisa jadi pacarnya Haryo, yang ikut menganiaya dirinya hingga tewas. Dan terlalu banyak pertanyaan yang tidak bisa aku jawab sendiri. Malam semakin larut, bahkan hampir menuju pagi. Nining masih sesekali merintih menahan sakit pada bahu dan sikutnya yang diperban. Aku masih terjaga di tepi tempat tidur antara Koko dan juga Nining. Rasa kantuk mulai menggerayangiku. Mungkin terlalu lelah otakku ini memikirkan masalah yang menimpa kedua orang yang baru saja ingin menikmati dunia asmara mereka. Ada suara langkah yang sepertinya diseret dari pintu kaca. Aku melihat sosok lain, sosok wanita tapi bukan seorang perawat.
Dia berdiri di sana memandangi aku dan ranjang di mana Koko dan Nining terbaring. Pintu berderit dengan perlahan hingga terbuka lebar tentunya. Sosok wanita itu ternyata adalah arwah Lica. Dia berdiri di antara dua ranjang dan bergantian memandangi mereka, dan kembali dia memandangku. Maafkan aku telah membuat kalian seperti ini, tapi bukan maksudku untuk mencelakai kalian, kata Lica. Dia menyentuh bahuku. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Tanyaku. Saat itu aku tengah mencari keberadaan Haryo atau Safira, karena memang sudah saatnya bagiku untuk menghabisi mereka. Dan pencarianku ternyata tidak sia-sia. Aku melihat perempuan itu tengah mengendarai motor, namun sayang dia tidak bersama Haryo. Tanpa dia sadari, aku yang ada di belakang sengaja mengendalikan motornya dengan kecepatan tinggi. Tapi tanpa aku duga, di belakangku Koko dan adikmu Nining itu mengejar motor gadis itu. Setelah aku tahu jika ada motor di belakangku, maka aku menapikan motor, dan entah bagaimana kejadian itu. Aku hanya tahu motor itu melesat meninggalkan jalan aspal dan terlempar ke semak-semak liar sampai tidak terlihat lagi dari jalan. Aku tidak sempat melihat siapa pengendara motor yang telah menabrak itu, sebab aku merasa puas setelah melihat perempuan itu terlempar dan jatuh tepat di sebuah batu besar sehingga wajahnya hancur tidak berbentuk. Fadil, jaga dan juga rawat mereka dengan baik-baik. Masih ada urusan yang belum aku selesaikan. Tanpa pamit, Lica ini pergi begitu saja. Hanya 2 hari Koko dan juga Nining menjalani rawat inap di rumah sakit. Hari ini Koko sudah kembali bekerja. Dia pun menceritakan peristiwa kecelakaan itu kepada Gugun. Gugun mendengarkan dengan seksama tanpa komentar. Sesekali ia berkedip ketika Koko menyebut bayangan perempuan yang membonceng di belakang perempuan tadi, yang menurutnya mungkin arwah kakaknya, yaitu Lica. Setelah Koko selesai bercerita, barulah Gugun memberikan komentarnya. Mungkin sekarang arwah Lica sudah bisa tenang di alam sana, karena dendamnya sudah ia balas. Belum, karena arwah Lica masih akan mengincar dan juga mencari keberadaan Haryo yang kabur dari pengawasan keamanan setempat setelah aku memberinya pelajaran. Tapi ya sudahlah, mungkin Haryo akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Aku menimpali. Baru jam 3 sore aku sudah merasakan malas untuk melanjutkan kerja. Maka aku pun hanya berpesan kepada Gugun dan Koko agar menutup bengkel saja. Sebentar lagi deal. Ya kagok nih tinggal memasang rodanya aja. Kalau lo mau pulang ya duluan aja deh. Ya biar entar gue sama Koko yang nutup. Oke deh, gue cabut dulu ya. Aku pun pulang dan ingin segera sampai. Aku ingin istirahat sebentar sebelum maghrib tiba. Sekitar jam 7 aku kemudian terbangun setelah mendengar handphoneku berdering yang ternyata dari Siska. Minta aku untuk mengantarnya ke toko buku Gramedia di Matahari Mall. Maka aku pun dengan sigap langsung meresponnya. Hanya butuh waktu setengah jam, kami sudah sampai dan Siska langsung mencari buku di antara deretan rak dan etalase. Dan secara kebetulan, aku ini seperti melihat ada seorang pemuda yang aku duga itu adalah Haryo. Dengan perlahan, aku kemudian mendekati pemuda tadi dan ternyata benar dia adalah Haryo. Aku segera menghampirinya dan kemudian menghadang langkahnya, namun aku sadar tidak mungkin aku melakukan keributan di tempat umum. Haryo nampak terkejut melihatku, kemudian tersenyum sinis seakan mengejekku. Halo best friendku, apa kabar? Dia menyapa lebih dulu sambil mengulurkan tangan. Nggak usah lu pura-pura baik, urusan kita belum selesai. Oh ya, mana cewek lu? Apa dia juga ikut kabur ngumpet sama elu dan juga kumpul kebo? Balasku sengit. Hahaha, Fadil, cewek buat gua itu sampah, kata Haryo angku. Gua tanya mana cewek lu? Yang dia udah ngabisin Lica, kataku menahan emosi. Dia udah mampus. Lagian ngapain elu nanyain dia? Mending elu sekarang minggir, karena elu gak bakalan bisa dan gak mungkin berani ngadepin gua. Percuma. Hah, sombong banget lu. Siapa yang takut ngadepin orang gila kayak elu? Sekarang elu tentuin aja kapan dan di mana tempat kita ketemu. Kalau elu bisa lolos dari hukum penjara, tapi elu nggak bakal lolos dari karma. Kita lihat saja siapa yang masih dikasih umur sama Tuhan, elu apa gua.
Fadil, udah punya ilmu apa lu berani nantangin gua? Gua nggak punya ilmu seperti yang lu bilang, tapi gua punya ini dan ini, balasku sambil menunjuk jidat dan dada. Haha, gede juga nyali lu. Oke, gua tunggu di belakang pasar biasa kita ketemu. Sampai di situ Haryo menepis tanganku, kemudian beliau berlalu pergi dari hadapanku. Fadil, seru Siska dari balik rak buku. Dia segera menghampiriku. Dari mana aja sih kamu? Aku cariin kemana-mana kok taunya di sini. Oh, aku tadi lihat-lihat komik silat Wiro Sableng. Jawabku bingung. Oh, kenapa kamu nggak beli sekalian? Enggak lah, komiknya udah lama banget itu. Udah bosen aku. Ya udahlah, kita pulang. Siska menarik tanganku. Rasanya benar-benar nggak sabar menunggu waktu yang telah kami sepakati. Masih tersisa 2 hari lagi. Aku sempat membayangkan kalau Haryo akan mempersiapkan untuk duel nanti. Sempat juga aku kepikiran kalau dia akan menggunakan ilmu kebal seperti yang dia katakan beberapa waktu lalu. Sedangkan aku, jangankan ilmu kebal, belajar silat pun tidak pernah. Tapi aku tidak akan mudah percaya dengan segala macam ilmu itu, sebab aku hanya punya satu keyakinan, dan hanya kepadanya jualah aku bersandar. Malam setelah sholat tahajud, aku memohon perlindungan bukan untuk menang, tapi aku berdoa semoga Haryo dibukakan mata hatinya dan mau menyerahkan dirinya pada hukum. Dan seandainya memang terpaksa, aku akan berusaha untuk keluar sebagai pemenang. Aku tidak mau melihat Haryo sampai lepas kendali, begitu mudah mendapatkan dan membuang wanita hanya untuk sebuah ilmu sesat ajaran iblis mata. Setelah itu, aku berniat untuk pergi tidur. Fadil, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi percayalah, aku akan selalu ada di dekatmu. Tiba-tiba Lica sudah berada di dekatku. Aku terkejut. Apa maksudnya berkata kalau dia sudah tahu? Kamu akan bertemu si jahanam Haryo, kan? Jangan berkecil hati. Aku yang akan menghabisi dia agar kamu terbebas dari hukum. Percayalah, saatnya pasti datang. Tapi tujuanku untuk menyadarkan dia dan bukan untuk membunuhnya. Mungkin untuk kamu, tetapi tidak buat aku. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Aku sadar kalau arwah Lica memang menginginkan kematian Haryo, dan itu sudah menjadi keputusannya. Aku hanya diam tertunduk saat Lica pergi meninggalkan aku. Hari yang aku nanti-nantikan pun tiba. Jam 10 malam aku pamit pada ibu dan juga Nining. Pertanyaan mereka aku jawab dengan singkat. Ada perlu, Bu? Jangan pulang pagi ya. Ingat, kamu harus kerja, Dil. Lanjut ibu. Iya, Bu. Kemudian aku meluncur ke tempat yang sudah aku janjikan bersama Haryo. Suasana sangat sepi, apalagi gerimis mulai turun rintik-rintik. Aku mulai mencari-cari keberadaan Haryo. Setelah beberapa menit kemudian, Haryo ini muncul dari samping tembok belakang pasar. Dia kemudian berjalan dengan angkuh. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku jaket. Hebat, ternyata lu berani datang juga, katanya mengejek. Apa lu pikir gue bakal ingkar janji? Apa lu pikir gue bakalan takut mendengar cerita lu tentang ilmu kebal lu itu? Lu tahu, Har, kalau gue bukan orang yang suka mencilat ludah yang sudah gue buang. Iya, lu emang teman terbaik yang pernah gue kenal, tapi saya meyakini kita berseberangan. Sudah, Har, kita mulai saja kata selama jalan ini. Oke, serang gua dengan senjata lu. Ayo, serang. Seumur hidup gua nggak pernah pegang senjata, karena gua bukan pembunuh seperti elu. Kalau begitu biar gua yang habisin elu duluan. Setelah berkata, Haryo langsung menyerangku. Dia melayangkan tinjunya ke arah wajah. Beruntung aku bisa menghindar. Kemudian kaki tangannya menendang dan tepat mengenai perutku. Aku sedikit menunduk, merasa mulas. Kesempatan itu dia gunakan untuk menendangku lagi. Tendangannya begitu keras hingga aku benar-benar tersungkur, terduduk di atas aspal yang masih basah karena gerimis yang semakin besar ini. Melihat hal itu, Haryo sudah merasa di atas angin. Dia menjambak rambutku yang sedikit panjang. Sepertinya Haryo memang ingin menghabisiku. Nah, seperti yang elu bilang tadi, ucapkan selamat tinggal buat gua, karena sebentar lagi elu bakalan pergi jauh.
sehingga nggak ada lagi orang yang jadi penghalang gua. Hahaha. Haryo tertawa sangat senang sekali melihat aku yang sudah tidak berdaya dalam cengkramannya. Namun sebelum tangan Haryo mendarat di wajahku, tiba-tiba berkelebat bayangan yang memampasi pukulan Haryo. Bah, sialan, siapa yang ikut-ikutan urusan gua? Mau ikut cari mampus kali ya? Haryo ini sesumbar sambil mencari-cari sosok orang yang mencampurinya. Hihihihi. Haryo, lu jangan bangga dulu kalau lu udah menang, dan sekarang lu harus mampus di tangan gua. Lu masih ingat gimana nikmatnya keperawanan gua, dan gimana nikmatnya saat lu melihat gua meregang nyawa saat leher gua lu cekik dengan seutas kabel. Tapi ya sudahlah, semua sudah terjadi, gua sudah mati, dan sekarang gua juga mau ngajak lu pergi ke neraka menyusul cewek lu, Safira. Haryo kemudian mundur beberapa langkah, mungkin dia mencari peluang untuk lari. Dia merasa tidak mungkin untuk melawan arwah Lica yang kini semakin dekat dengan dirinya. Tapi lu udah mampus. Kenapa lu masih gangguin dan juga ikut campur urusan gue? Dasar setan. Hihihi. Sesumbarlah semua lu. Berteriaklah setinggi langit, Haryo. Nyawa dibayar nyawa. Arwah Lica ini kemudian mengangkat tubuh Haryo tinggi-tinggi. Lalu dia melempar jauh hingga beberapa meter, kemudian jatuh tepat di atas tempat pembuangan sampah. Mulut Haryo menganga ingin berteriak, namun Lica segera menguruknya dengan tumpukan sampah hingga dia tidak bisa lagi untuk bernafas. Setelah Lica menimbun tubuh Haryo dengan sampah itu, dia mendekati aku yang masih kesakitan memegang perutku. Bangunlah, Dil, semuanya sudah berakhir, tapi aku merasa bersalah telah membunuhnya. Tidak, bukan kamu, tapi aku yang menghabisi dia. Tidak ada seorang pun yang akan dapat mengungkap kematian Haryo, sebab aku telah menutup semua lukanya. Dan orang akan mengira dia mabuk dan tertidur di tumpukan sampah, dan tumpukan sampah akan semakin tinggi, sebab pagi nanti dia akan ikutku buang di pembuangan sampah terakhir. Tapi aku tetap merasa bersalah. Tenangkan dirimu, tidak ada seorang pun yang tahu kalau kamu berada di tempat ini. Setelah berkata begitu, Lica menggenggam lenganku. Aku akan kembali ke tempatku dengan damai. Sebelum aku pergi, aku berpesan untuk kamu agar menjaga kakakku, yaitu si Koko, dan juga adikku Siska. Jadikanlah mereka keluargamu. Cintai mereka seperti aku mencintai mereka juga, Fadil. Aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sama kamu yang telah banyak membantuku, dan sekali lagi aku minta maaf karena aku sudah membuat hidup kamu menderita. Belum sempat aku membalas ucapannya Lica, ya dia sudah berlalu dari hadapanku, berlalu dengan jiwa yang tenang tanpa beban, menembus gelapnya malam. Dengan tubuh basah kuyup terguyur air hujan yang semakin lebat, aku pun segera meninggalkan tempat itu, tempat di mana mayat Haryo tertidur lelap dalam timbunan sampah yang berbau busuk. Terdengar suara pintu diketuk. Aku keluar dan seorang remaja tanggung memberikan kartu undangan pernikahan. Di sana tertulis dua nama yang aku kenal, Gunadi Handoyo dan Imtah Zahra Umami. Gila, kenapa Gugun gak bilang-bilang sih kalau mau menikah? Aku langsung ke bengkel, melihat Gugun dan juga Koko sudah membukanya. Apa ini, Gun? Ini maksudnya apa, Gun? Tanyaku sambil mengipas-ngipas undangan di tangan kananku. Gugun cuma nyengir saja. Kayak sama siapa aja lu, pakai undangan segala. Ya sorry bos, kalau gua yang ngomong sama lu, yang ada entar disangka minta sumbangan lagi. Lah terus kalau gua mau nyumbang, emang lu nggak mau gitu? Ya mau lah, rezeki masa ditolak, iya nggak kok? Iya bener Gun, rezeki jangan ditolak, apalagi jumlahnya di atas rata-rata, timbal Koko yang membuat kami tertawa. Sabtu pagi, kami sudah berada di dalam sebuah mobil yang aku rental. Ibu duduk di depan dengan sopir, sedangkan di tengah Koko dan Nining, aku dan Siska ke bagian kursi belakang. Hanya butuh waktu sekitar 2 jam mobil sudah memasuki kota Bogor, kemudian masuk ke daerah Gunung Batu, dan mobil terpaksa harus berhenti dan kami titipkan pada salah satu famili Intan, calon dari mempelainya Gugun. Kami harus berjalan kaki kurang lebih 100 meter untuk sampai ke rumah hajat.
Tanpa kuduga ternyata Alex dan juga Dimas sudah berada di situ. Mereka langsung cengar-cengir melihat aku sekeluarga. Sudah banyak juga tamu undangan yang hadir. Mereka menikmati hidangan sambil ditemani tepak gendang dan goyang panggul para penari jaipong. Lalu kami kemudian menyelami kedua mempelai. Intan masih mengenali aku. Dia tersenyum padaku dan juga berbisik, "Kakak kemana aja? Kasihan tuh si Cahaya, nanyain kakak terus." "Cahaya?" tanyaku seperti bergumam. Siska mencubit lenganku sambil melotot manja. "Awas kamu macam-macam," ancamnya. "Ini istri kakak," tanya Intan lagi. "Baru calon? Oh, kirain udah jadi istri." Nah, tuh Cahaya. Aku pun segera melihat seorang cewek yang cantik alami. Dia mengenakan pakaian khas Sunda. Di belakangnya seorang cowok berkemeja putih dan mengenakan kopiah. Cahaya berhenti tepat di depanku, namun itu pun hanya sekilas. "Kenapa kamu begitu lama pergi, Kak?" tanya Cahaya masih menunduk. "Aku bukan pergi seperti yang dikatakan Gugun, tapi aku masuk penjara karena sebuah masalah. Maka aku tidak berani bertemu kamu. Bagiku kamu terlalu agung karena aku telah kotor." Cowok di belakang Cahaya menyalami aku. Dia terlihat penuh kedewasaan dan memiliki karisma yang tinggi. "Oh iya, kenalin, ini suami aku, namanya Syarifuddin." Cahaya menyebut cowok itu sebagai suami. Untung ada Siska di sampingku. Kalau tidak, mungkin aku sudah pingsan. Meskipun begitu, tetap saja dadaku bergemuruh. Yang aku sendiri apa artinya tidak tahu. Cemburu ke aku atau bagaimana? Siska tidak ingin berlama-lama melihat adegan dingin antara aku dan juga suaminya Cahaya. Siska mengajak aku untuk mengambil tempat duduk di depan agar leluasa melihat penari jaipong tengah berlenggang-lenggok. Tapi yang namanya cewek, dia masih saja curiga bila kebetulan aku dan juga Cahaya beradu pandang. Berkali-kali dia mencubit pahaku hingga terasa gatal. "Jadi kamu pernah mengenal cewek itu?" akhirnya Siska pun bertanya. "Iya, waktu kami camping dulu di sini." "Terus kamu dan dia pacaran?" "Enggak, kan aku masuk penjara. Untungnya aku nggak sampai stres." "Kenapa?" "Karena seorang peri cantik saat matahari bersinar terik mendorong motornya yang mogok." "Ngarang aja, mana ada peri cantik naik motor apalagi sampai mogok." "Ada, ini buktinya," kataku sambil mencuil hidungnya yang bangir itu. Dia tertawa dan juga tanpa sadar tangannya menjejali aku sepotong bolu yang berhias krim itu. Maksudnya mungkin menyuapi aku, cuman meleset dan mengenai hidungku hingga belepotan, membuat Siska tertawa-tawa. Dan bukan cuma kami yang tertawa, ternyata banyak tamu undangan yang sempat memperhatikan kami pun ikut tertawa. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor lainnya atau cerita-cerita karya kalian, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami. Nantinya saya akan bacakan di channel ini ya teman-teman, seperti cerita ini dan cerita-cerita sebelumnya. Jangan lupa subscribe yang sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Jangan lupa pula untuk kalian like, komen, dan share juga. Terima kasih telah support channel ini selama ini. Karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya cerita ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau mungkin yang lainnya ya teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.